bersama Ibu Novi. Pada materi kali ini kita akan belajar mengenai hal yang dekat dengan kalian. Tapi sebelum itu Ibu ingin kita berdoa terlebih dahulu. Indra bisa dipimpin berdoanya? Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa sosial. Oke. Ibu lihat kayaknya pada semangat dan sehat-sehat semua ya. Ada yang nggak masuk? Nggak ada, masuk semua. Coba Ibu absen dulu ya. Yudit, Hadir. Nadia, Hadir. Nurul, Hadir. Syifa, Hadir. Indra, Hadir. Salwa. Hadir. Oke, sehat semua, alhamdulillah. Jadi pada pagi hari ini Ibu akan menyampaikan materi yang kayaknya kalian suka deh dan kalian sering banget ngelakuin. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah Ibu akan menjelaskan mengenai transaksi dan juga bukti transaksi, membedakan bukti transaksi internal dan juga eksternal, menjelaskan fungsi transaksi, mengelompokkan dokumen sesuai jenisnya. Nah, di sini ya, siapa yang sering belanja? Saya. Yang sering belanja di supermarket? Saya. Sepertinya hampir 80% ya. Nadia belum pernah. Apa sih? Enggak suka? Sekali. Sekali. Kalau Yudit enggak suka? Jarang. Jarang. Tapi pernah semua ya? Nah. Nah, setelah kalian melakukan belanja di supermarket itu kan biasanya ada kertas yang dikasih ke kalian, iya kak? Benar nggak? Betul. Betul. Nah, kira-kira itu fungsinya apa sih? Ada yang tahu? Coba angkat tangan. Coba angkat tangan. Kertas yang dikasih setelah kalian melakukan Oh, beli. itu saya. Wah, semangat banget, Ibu suka sekali. Coba dari Indra dulu. Untuk buktinya itu, kertas itu buktinya buat bukti kalau kita udah membayar transaksi itu, belanja itu, gitu. Benar sekali. Iya, Nadia coba. Daftar belanjaan kita sama harga-harganya. Iya, benar sekali. Jadi ada namanya apa, terus harganya berapa gitu ya. Kalau Syifa? Sama kayak Nadia. Oke, sama kayak Nadia. Nah, itu kan kalau kita belanja supermarket yang mungkin kita beli itu nominalnya itu nggak terlalu seberapa gitu ya. Gimana nih jika perusahaan mengeluarkan uang 50 juta? 50 juta itu banyak atau dikit? Banyak. Tapi ini kan perusahaan itu mengeluarkan 50 juta untuk membeli bahan baku, tetapi tidak memiliki bukti transaksi di perusahaannya. Apa yang akan terjadi? Kira-kira siapa yang mau jawab? Kalau perusahaan segede itu melakukan transaksi beli bahan baku tapi nggak ada buktinya, gimana? Saya bu. Oke, coba gimana Indra pendapatnya? Kan kita kan akuntan ya nanti. Ya. Nanti akuntannya itu bingung bu, kok kita bisa dapat harga segini itu dari mana? Soalnya nggak ada buktinya gitu bu. Benar sekali. Terus ada juga yang mau menambahkan? Kira-kira nih kalau kan tuh saat itu ada opini audit gitu, itu berpengaruh nggak? Berpengaruh. Nggak ada buktinya ya, soalnya Betul. 50 juta sebanyak itu nggak ada bukti transaksi. Nah, bukti transaksi itu apa sih? Kalian pernah melihat dokumen-dokumen ini nggak? Pernah. Ini ada bukti memorial, ada kwitansi, ada faktur, banyak banget ya. Nah, di sini Ibu akan meminta kalian untuk melakukan diskusi kelompok. Kelompoknya diskusi ini bertujuan untuk kalian bisa mendefinisikan bukti transaksi, kalian bisa menggolongkan bukti-bukti transaksi, ada internal dan juga eksternal, apa yang menjadi pembedanya. Itu akan kalian diskusikan. Nanti setelah kalian diskusi, Ibu akan memberikan penguatan. Untuk diskusinya, Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Masing-masing kelompok akan mengerjakan LKPD dan nantinya akan Ibu tanya, akan salah satu presentasi, oke? Oh, perwakilan kelompok gitu ya bu? Ya. Ibu. Kenapa Syifa? Kelompoknya bisa nulis sendiri nggak? Kelompoknya sesuai dengan meja aja ya, biar cepat. Ya. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2. Very good. Aku masih
aman? Aman sih Bu sejauh ini. Nanti kalian juga diberikan pada halaman terakhir itu ada kayak transaksi gitu. Kalian bisa melihat nih di sini. Ini kalian tuh termasuknya tuh jenisnya itu ada internal atau eksternal. Terus kenapa gitu? Nama spesifik ini untuk spesifik dari dokumentasinya. Kayak ada faktur, kwitansi. Kalian juga bisa melihat di buku paket. Kalian bisa melihat di internet juga. Oke? Oke Bu. Untuk kelompok 2 bagaimana? Ini Bu, kita bingung di penggolongan internal dan juga eksternal itu masuknya gimana ya Bu? Oke, jadi kalian juga bisa mencari sumber-sumbernya itu di buku paket, di internet juga. Kalian bisa apa sih kayak bukti transaksi internal itu seperti apa? Contohnya yang banyak banget tadi itu ikut internal atau eksternal gitu. Oh gitu, berarti kita nyari di buku paket gitu ya Bu ya? Ya boleh. Mungkin itu aja Bu. Oke, Ibu rasa udah selesai ya waktu diskusinya. Silakan untuk kelompok mana dulu? Anak dulu Bu. Sweet, ayo. Bentuk Ya kalau duluan ya, gini ya. gini ya. Bagi 3 kali ya. Percaya tanganmu jadi gunting. Oke, 0, 2-0. Curang. Lagi ya? Mana? Ayo, satu kali lagi. Nah, Siapa? 3 kali menang. udah 3 kali Mas. Silakan kelompok Oke, satu. berarti kelompok 1 silakan menjawab untuk bagian A, oke? Oke. Bu. Kamu mau yang A Bu yang definisi Ya Bu. mau. Ya mau. Iya, Yang menentukan. maju duluan. Yang bisa milih dong. Yang menang yang milih Bu. Yang maju duluan. Duduknya sih jangan berantem ya, karena tadi yang menang kelompoknya siapa? Saya Bu. Silakan Bu, pilih. Ini apa ini ya? Yang mana kita? Ah, Aja Oke, definisi. berarti kelompok 1 mengerjakan yang B. Sisi. Silakan untuk kelompok 1. Siapa perwakilannya? Syifa. Oke, Syifa. Silakan. Ditulis di papan. Ya. Untuk yang B ya. Aha dapat yang A, Aha dapat yang B. Gak boleh gitu Indah. B sama A sama-sama susahnya. Ayo lo. Pertanyaan tadi internal sama eksternal ya Bu? Benar sekali. Contohnya apa? Kalau internal apa? Saya tulis aja Bu. Oke. Oh benar itu. Sama nggak sih? Dua ini suka gitu ya berantem gitu. Gimana kelompok 2? Kelompok 1 benar apa enggak? Tuh. Benar. Oke. Tepuk tangan dulu. Jangan maju. Ayo kelompok 2 siapa yang mau maju? Indra. Oh, Indra namanya sih Indra. Ya, siapa? Saya Bu. Untuk bagian A ya. Iya Bu. Atas Pertanyaannya itu definisi bukti transaksi. salah. Sabar nanti aja. Apa itu? Oh beda warna ya Indra. Iya Kenapa? Bu, biar warna-warni. Warna-warni ya. Dokumen. Aduh Bu nggak cukup Bu. Oh, Kalau nggak boleh gitu ya ke temennya. iya Bu, mereka satu Bu. Udah Bu, ini Siapa yang Bu. suka beli? Ayo. Ini Bu, mereka berdua Bu. Ini Bu, itu juga Bu. Semua aja sih Indra. Indra ngantuk-ngantuk gitu kok dibully parah. Jadi definisinya dokumen atau catatan atas transaksi perusahaan. Gimana kalau 1 setuju atau enggak? Setuju. Setuju lah. Praktek.
Oke, jadi setelah kalian mengerjakan LKPD, kalian dengan mudah dapat menjawab 2 pertanyaan ini ya, berarti ya. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan penguatan mengenai mungkin tentang contoh-contoh bukti transaksi internal tadi ya. Yang pertama, yang contoh transaksi internal kan ada memo. Memo ini adalah dokumen yang berfungsi untuk mencatat suatu peristiwa atau keadaan yang sifatnya internal. Lalu selanjutnya ada juga kwitansi untuk bukti eksternal, yakni catatan untuk transaksi penerimaan dan juga pengeluaran sejumlah uang. Ada juga faktur, ada nota kredit maupun nota debit, yang nantinya kalian juga bisa mencari informasi di sumber-sumber yang bisa kalian akses. Ada juga nota kontan untuk bukti eksternal. Nah, siapa yang masih ingat apa sih bukti transaksi itu? Saya Ya, silakan. dokumen atau catatan tertulis atas transaksi perusahaan. Benar sekali Nadia. Bukti transaksi itu adalah dokumen tertulis yang menjadi dasar pencatatan suatu transaksi. Nah, tanpa bukti transaksi maka tidak ada dasar pencatatan dan juga tidak ada laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Bayangkan yang tadi perusahaan 50 juta, gak ada bukti transaksinya, maka perusahaan itu tidak ada dasar pencatatan dan juga tidak ada laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Lalu untuk soal yang B mengenai jenis bukti transaksi baik internal dan juga eksternal. Internal ini adalah bukti pencatatan untuk transaksi yang terjadi di dalam perusahaan itu sendiri, dan juga eksternal adalah bukti pencatatan untuk transaksi yang terjadi antara perusahaan dan pihak lain di luar perusahaan. Nah, ini adalah sedikit kuis tebak-tebakan A, B, C, D. Nanti Ibu akan menunjuk salah satu dan harus bisa jawab. Soalnya kalian benar-benar semua di sini. Jika pembelian dilakukan secara kredit, bukti transaksi yang digunakan adalah siapa ya? Siapa ya? Nurul bagaimana? Yang C, Bu, faktur. Kenapa faktur? Karena pembeliannya secara kredit, dibayarkannya kan nanti. Oke, benar banget Nurul. Jadi karena ini dibayarkan secara kredit, maka bukti transaksi yang digunakan adalah faktur. Oke, sudah selesai materi pada hari ini. Jadi kita belajar apa hari ini? Belajar Bukti transaksi. Ada 2 jenis apa aja? internal dan eksternal. Nah, terima kasih sudah mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Setelah ini kalian mata pelajarannya apa? Akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan. Sama Bu siapa? Bu Ida. Bu Ida. Nah, karena masih pagi kalian juga harus lebih semangat ya sama Bu Ida. Sekian dari Bu Novi, terima kasih. Kenapa? Ada itu enggak Bu? Ada project gak kita? Udah. Sebenarnya mau KPL. Jangan. Oke, nanti PR-nya akan Ibu share di grup. Yang mau PR juga bisa mengerjakan PR. Nantinya Nggak usah. Nggak usah. Yeay. kalau semuanya nantinya minggu depan supaya kita masuk ke materi baru kalian sudah lebih paham. Oke? Yeay. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.